Oke, baik teman-teman semuanya, selamat datang di channel Haisam Fintech. Jadi di video kali ini kita akan review aplikasi pinjaman online Singa, teman-teman. Dan untuk aplikasi pinjaman online Singa ini sudah tersedia di App Store dan Play Store, jadi cukup fleksibel ya buat kalian yang nonton video ini di Android maupun iOS, teman-teman. Nah, jadi untuk kita akan bahas aplikasi pinjaman online Singa ini. Jadi kalian tidak perlu khawatir ya untuk pinjam di aplikasi Singa ini, karena ini sudah aplikasi resmi OJK, telah diawasi oleh OJK, teman-teman. Jadi aman-aman saja, teman-temannya, sebenarnya aman saja. Namun apakah aman tapi bersahabatkah untuk kita pinjam di aplikasi ini atau tidak, teman-teman? Jadi di sini kita bisa lihat ya, untuk aplikasi ini pinjaman tertinggi itu sekitar 4.800.000, teman-temannya, dengan syarat pengajuan itu sangat mudah ya, sama seperti aplikasi pinjam online lain, menggunakan KTP, verifikasi wajah, kemudian kontak darurat. Nah, buat kalian yang mau pinjam di aplikasi ini, pastikan kalian mengisi data pekerjaan itu sesuai dengan KTP ya, harus sinkron. Kemudian juga untuk kontak darurat yang kalian pakai, pastikan lebih sudah aktif lebih dari 1 sampai dengan 2 tahun. Jadi kalian tidak perlu khawatir sebenarnya untuk pinjam di aplikasi Singa ini. Kemudian untuk penghasilan bulanan, saya sarankan menggunakan gaji di atas 4 juta ya, walaupun tidak pada kenyataannya, karena untuk mendapatkan limit yang tinggi itu tergantung dari gaji bulanan kita atau pendapatan bulanan kita, teman-teman. Seperti itu ya untuk di aplikasi pinjaman online Singa ini, teman-teman. Nah, dan untuk pengalaman saya pinjam di aplikasi saat itu, yaitu diberikan limit sekitar 1 juta ya, 1.100.000 atau 1 juta pada saat itu, jadi sudah saya lupa ya. Dan di sini kita bisa lihat ya, untuk di atas ini ada sekitar pinjaman yang cair ya, yaitu sekitar 12 juta, dan namun sebenarnya itu tidaklah benar, teman-teman ya. Itu pastinya bahan promosi saja dari aplikasi ini. Kemudian untuk TKB-nya di sini kita bisa lihat ya, untuk TKB 80-nya, TKB 90-nya, TKB 30-nya masih sekitar 68%, TKB kosong atau TKB per hari ini 54%, TKB 90 97%. Dalam artian tingkat keberhasilan bayar aplikasi ini dalam beberapa hari, 90 hari terakhir itu masih 90%, dan 97 ya, dan 3%-nya itu tidak bayar pinjaman online mereka atau galbay, teman-teman, seperti itu. Jadi cukup real ya untuk TKB-nya. Dan kita akan bahas untuk sistem cicilannya dan pelunasannya dan beserta bunganya di aplikasi ini seperti apa. Nah, ini adalah inti dari video ini. Jadi kalian jangan sampai asal pinjam, teman-teman. Jadi kita bisa cek terlebih dahulu, teman-teman, agar kalian tidak langsung asal pinjam. Di sini kita bisa lihat ya, untuk jumlah pinjaman sekitar 1.100.000 ya. Kemudian periodenya 100 hari atau 4 kali bayar ya, 4 kali bayar dalam 100 hari, teman-teman. Kemudian di sini pokok pinjaman 1.100.000, kemudian bunganya itu sekitar 0,28% per hari. Jadi ya, untuk bunga pinjaman online itu 0,28% per hari. Memang terlihat agak kecil ya, namun dihitung tiap hari, teman-teman, jadi bukan tiap bulan. Jadi kalian harus pahami. Jadi ibaratnya itu semakin lama cicilan yang kalian ambil, otomatis bunganya juga akan semakin berat, teman-teman, semakin besar. Dengan totalnya itu sekitar 308.000, kemudian biaya jasa termasuk pajak itu sekitar 24.000, dan jumlah yang masuk ke rekening kita itu sekitar 1.075.000, teman-teman. Ada potongan 24.000, itu biaya PPN lah, atau pajak penghasilan negara, teman-teman, seperti itu. Dan untuk cicilannya seperti apa, apakah merata atau tidak? Jadi di sini kita bisa lihat ya, untuk total pembayarannya untuk pinjaman 1.100.000, tenor 100 hari, 4 kali bayar ya di sini. Nah, ini jadi kalian harus pikir-pikir lagi untuk pinjam di aplikasi ini, karena untuk pembayaran pertama itu jatuh tempo 15 hari setelah pencairan. Jadi uang tersebut masuk di rekening. Nah, 15 hari kita harus melunasinya ya, membayar cicilan pertamanya. Jadi bukan 1 bulan ya, dengan jumlah yang sangat besar ya. Ini kita bisa lihat 900.024 ya, 924.000, agak besar, sangat besar ya. Ibaratnya itu sudah hampir lunas, teman-teman. Dan pembayaran kedua itu sekitar 1 bulan ke depan ya, yaitu sekitar 198, dan pembayaran 3 dan 4 itu 145, 1, dan terakhir 52.000 ya. Ya, jadi seperti itulah ya. Jadi memang agak berat ya, teman-teman, untuk pinjam di aplikasi ini, karena kita tahu sendiri cicilannya ini seperti ini. Dan untuk risiko terlambat bayar bang seperti apa? Jadi untuk risiko terlambat bayar di aplikasi ini, pastinya kalian akan mengalami yang namanya intimidasi, teror, teman-teman. Jadi walaupun resmi OJK, namun mereka akan melakukan teror melalui pihak ketiga atau debt collector, teman-teman. Jadi kalian harus pahami itu. Jadi apalagi kalau kalian tidak bayar cicilan pertamanya ini yang sangat besar ini, jadi mereka akan melakukan teror secara besar-besaran sampai mengintimidasi kalian juga, sampai mengancam, teman-teman. Nah, itu pengalaman saya. Namun untuk
misalkan terlambat bayar di pembayaran kedua itu biasanya aman-aman saja ya, tidak terlalu seagresif tenor pertama teman-teman, seperti itu. Jadi mungkin untuk resiko lainnya juga pastinya, jika kalian tidak mau bayar ya skor kredit kalian di OJK akan dikurangi teman-teman, seperti itu. Jadi yang akan mempersulit kalian nantinya untuk melakukan pinjaman di bank, kemudian juga di aplikasi-aplikasi lain, karena kita tidak tahu kebutuhan kita ke depannya itu seperti apa teman-teman. Nah, jadi mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini ya. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, tidak ada salahnya untuk subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi seputar pinjaman online, keuangan, dan juga investasi teman-teman. Semoga video ini membantu. Sekali lagi terima kasih.